Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Syakhar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah, yaitulah nama lengkapnya Abdurrahman bin Syakhar. Abi Hurairah ini kunyah atau nama panggilan, nama julukan, karena Hurairah itu maknanya itu kan sebagian ulama mengatakan namanya kucing, bapaknya kucing Hurairah itu. Karena beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai, menyayangi kucing. Nah, maka disebut dengan Hurairah, kucing yang kecil itu. Dan kemudian Nabi Hurairah ini terkenal dalam sejarah adalah orang yang selalu sangat sering mendampingi Rasulullah. Bahkan diriwayatkan tidurnya itu pun terkadang di depan pintu kamarnya Rasulullah. Sengaja seperti itu supaya kalau Rasulullah keluar dari kamar nanti bisa terinjak kakinya. Dan kemudian biasanya kalau tengah malam beliau akan mendampingi Rasul dan ikut sholat malam, dan sering kemana-mana bersama dengan Rasulullah. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, oleh Abu Hurairah ini, karena kesehariannya memang sering bersama dengan Rasul. Qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata Rasul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Kita artikan, ma sesuatu nahaitu yang aku larang, kum padamu, anhu dari ma, fajtanibu maka jauhilah, wa ma dan sesuatu amartu yang aku perintahkan kum padamu, bihi dengan ma, fa'tu maka kerjakanlah, minhu darinya, mastata'tum. Ini satu frasa atau satu kalimat yang artinya mastata'tum, artinya semampu kamu. Fa inna ma ahlaka, maka sesungguhnya rusak, alladzina orang-orang min qablikum dari sebelum kamu, kasratu masailihim, banyak pertanyaannya, banyak permintaan-permintaannya. Ya, him ini kembali ke alladzina, wahtilafihim, dan membantahnya, melawannya, berselisihnya, alladzina ala anbiyaihim, atas nabi-nabinya, alladzina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang cukup singkat, mudah kita hafalkan. Tadi pada bagian mukadimah sudah kita jelaskan, ada sebuah hadis yang meskipun dhaif tapi dalam salah fadilatul amal tetap boleh dipakai, yaitu barang siapa yang hafal 40 hadis. Nah, dia. Barang siapa yang hafal 40 hadis, maka ba'asang wahu faqihan aliman. Ketika nanti terjadi hari kiamat dan nanti dikumpulkan di padang mahsyar, akan dibangkitkan nih, orang ini dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ahli fikih, ulama fikih, aliman, bersama dengan para ulama. Nah, ini hafal 40 hadis. Ini salah satunya hadis ini yang mudah kita hafalkan, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ihtilafihim ala anbiyaihim. Oke, selanjutnya kita bedah ya. Sesuatu yang aku larang, kata Nabi, fajtanibu, bahwa dalam hidup ini Nabi sudah menggariskan mana yang merupakan larangan, mana yang merupakan anjuran, mana yang boleh dan mana yang tidak. Bahasa fikihnya itu ada halal dan ada haram, itu sudah jelas ya. Yang diharamkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, jauhi. Sebaliknya yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan, kerjakan. Nah, yang menarik dalam hadis ini adalah kata-kata mastata'tum, semampu kamu. Jadi ada kata-kata mastata'tum. Jadi yang haram kita jauhi semampu kita, yang halal, yang perintah itu kita kerjakan juga semampu kita. Maka dalam konteks beragama ini tidak boleh
bahasanya itu terlalu ngoyo. Terlalu ngoyo itu terlalu berlebih-lebihan. Contoh sederhananya haji lah. Ibadah haji ini kan jelas dikatakan, dalam hadis dikatakan, di Al-Quran juga dikatakan, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi yang mampu dalam perjalanannya. Nah, mampu ini kan kategorinya dia mampu secara fisik, mampu secara jasmaninya, dia siap, mentalnya juga siap, dan juga mampu dalam segi bekalnya, ongkosnya. Ya, betul. Ongkosnya juga harus mampu. Nah, ini bagi yang mampu. Tapi kemudian kemampuan ini tidak kemudian dengan cara yang nekat. Dalam arti apa? Dia punya rumah misalnya, kemudian dia jual rumahnya. Ya, ini kan nekat namanya, dia jual rumahnya, kemudian uangnya dipakai untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, betul nih, ibadah haji adalah satu hal yang termasuk bagian dalam rukun Islam. Bahkan bagi sebagian orang itu wajib. Tapi kalau dengan jalan menjual rumah, memaksakan diri, ya, nanti kalau pulang sudah tidak punya rumah lagi, dan mungkin malah ngontrak, mungkin malah tidak bisa tenang hidupnya karena tidak punya rumah, maka hal yang seperti itu malah dilarang, tidak boleh. Ya, maka dalam ibadah haji itu ya manis tato bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak usah memaksakan diri sampai harus menjual asetnya, menjual semuanya hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dikatakan di sini, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, gitu. Bersedekah juga seperti itu. Akan sangat baik sedekah itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan dalam bersedekah sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Nah, ini. Tapi bukan berarti kemudian kita menginfakkan semua yang kita miliki. Ya, di luar batas kemampuan kita, ya, itu nanti malah membahayakan. Kita nanti punya keluarga, akan jadi apa keluarga kalau semua yang dimiliki kemudian diberikan. Maka bersedekah itu juga semampunya, ya. Termasuk dalam ibadah sholat itu juga semampunya, tidak perlu terlalu berlebihan. Misalnya katakanlah sholat maghrib, ya, sholat maghrib itu ya, kalau kita mampunya kita baca surahnya itu surah yang ringan-ringan, dia baca itu saja. Tidak perlu berlebihan baca surah Yasin misalnya dalam sholat maghrib. Nah, itu malah tidak pas itu. Karena Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan kalau sholat maghrib sholatnya panjang baca Yasin, itu tidak. Ya sewajarnya saja lah, sewajarnya saja. Isya itu juga, subuh ya sewajarnya saja lah, senormal-normalnya saja. Bahkan Nabi juga, ya sahabat Nabi juga karena dengan petunjuk dari Nabi juga sering memarahi anak-anak muda yang hanya tidur-tiduran di masjid, ibadah saja di masjid, siangnya dia puasa, malamnya dia selalu dimarahi oleh sahabat. Dikatakan kepada mereka bahwa kamu masih muda, tenaga masih ada, kamu harus kerja. Ibadah ini ya secukupnya sajalah, semampunya saja. Tidak boleh ibadah ini kemudian menghalangi, membuat kamu malas untuk mengerjakan amalan-amalan amalan dunia. Karena konteks ibadah ini kan sebenarnya kita harus berpikir bahwa 24 jam dalam kehidupan kita ini kita setting semuanya sebagai satu ibadah. Karena ibadah itu kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah khairu mahdhah. Ibadah mahdhah nanti masih terbagi lagi, khairu mahdhah juga masih terbagi. Nanti di bagian lain saya akan jelaskan lebih detail masalah ini, ya. Intinya adalah ibadah mahdhah itu ya ibadah yang wajib, ya sholat, puasa yang wajib itu ibadah mahdhah. Yang khairu mahdhah itu ya yang lain-lain daripada itu, tapi juga termasuk ibadah. Bekerja, mencari nafkah, cari uang, kemudian bagi ibu-ibu nyapu, nyuci, membersihkan rumah, mengasuh anak-anak, itu ibadah semuanya, ya. Ketika sudah menikah berkumpul suami istri itu juga ibadah juga. Yang belum menikah masih belajar sekolah segala macam itu juga ibadah semuanya. Nah, ya. Jadi ibadah itu jangan dibayangkan hanya sholat saja. Di luar sholat juga sangat banyak sekali. Nah, begitu. Ya dah sewajarnya sajalah. Ya bekerja ya sewajarnya, beribadah juga sewajarnya, senormalnya. Tidak perlu terlalu memaksakan diri, ya. Tapi juga kemudian jangan kemudian ini dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Ya seperlunya saja bermalas-malasan. Jangan sampai.
Ya, ya kayak yang normal-normal saja lah, yang normal-normal saja. Ya. Fa inna ma ka'allakal ladzina min qablikum. Nah, ini kerusakan umat-umat kita terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu itu karena banyak bertanya, ya, yang kemudian pertanyaan itu menyulitkan diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah kan terjadi, dikisahkan antara Nabi Musa dengan kaumnya, kaum yang sekarang disebut, ya dari dulu memang disebut dengan kaum Bani Israel, orang Yahudi. Ketika disuruh nyembelih sapi, ya kalau mereka langsung saja nyembelih sapi, langsung sembelih sapi, selesai sudah. Tapi karena mereka terlalu banyak bertanya dan malah itu menyulitkan, bertanyalah kepada Nabi Musa, sapinya yang seperti apa, yang warnanya apa, yang masih perawan atau yang enggak, ya, matanya bagaimana, kakinya yang bagaimana, ya. Justru semakin banyak pertanyaan itu justru semakin menyulitkan, ya, harus dia yang gini, nah, ini semakin sulit, ini semakin susah mencari sapi yang sesuai dengan kriteria, ya, yang semakin ditanya nanti akan semakin menyulitkan, begitu, ya. Maka dalam ibadah ketika Nabi memerintahkan kepada kita sesuatu, ya kerjakan saja. Salat, ya salat saja. Zakat, ya zakat saja. Ya, tidak perlu ditanya salat itu kenapa harus 3 rakaat, kenapa Isya itu ada 4 rakaat, kenapa subuh hanya cuma 2 rakaat padahal waktunya masih segar pagi. Ya itu hal-hal yang tidak perlu ditanyakan lah. Ya kerjakan saja. Ya kerjakan saja. Puasa, ya kita tidak, meskipun secara medis memang ada kebaikan, banyak kebaikan yang ada dalam puasa, cuman kita sebagai umat beragama tidak perlu banyak bertanya kenapa kita harus puasa, apa alasannya, ya. Kalau puasa itu gimana makanya, ini tidak perlu, ya sudah kerjakan saja mas Tato. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.